bagi setiap muslim dan juga muslimah yang sudah dewasa dan dia berakal, ya, maka diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu ini. Dan orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, para ulama sepakat bahwasanya dia telah keluar dari agama Islam. Adapun apabila meninggalkan sholat 5 waktu takasulan, meninggalkan sholat 5 waktu dalam keadaan dia malas dan dia mengakui tentang kewajibannya, mengakui bahasa sholat 5 waktu hukumnya wajib, tetapi dia meninggalkan karena malas, maka dalam keadaan demikian para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang menganggap orang tersebut telah melakukan dosa besar tapi tidak keluar dari agama Islam, dan ada di antara ulama yang mengatakan dia telah keluar dari agama Islam. Terlepas mana yang lebih kuat di antara dua pendapat ini, para ulama sampai berselisih pendapat apakah dia keluar dari agama Islam atau tidak, menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat ini bahaya yang besar, ya, dosa yang besar. Para ulama tidak berselisih, mereka semuanya sepakat bahwasanya orang yang berzina tidak keluar dari agama Islam. Para ulama bersepakat bahwasanya orang yang minum minuman keras tidak keluar dari agama Islam. Mereka sepakat karena ini adalah dosa besar tapi tidak sampai kepada kesyirikan, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi ketika mereka berbicara tentang masalah orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka mereka sampai berselisih. Ada di antara mereka yang mengatakan dia tetap dalam keadaan Islam tapi melakukan dosa besar, dan ada di antara mereka yang mengatakan orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Yang pertama, akidahnya mesti kuat. Setelah akidahnya baik, yang kedua ibadah dulu. Akidah dulu. Tidak ada guna ibadah. Ibadah itu nanti setelah akidah kuat kokoh, barulah ibadah. Apa ibadah yang pertama? Ibadah yang paling pertama ditanya di padang mahsyar nanti adalah sholat. Apa pula sholat? Ibadah yang pertama nanti ditanya adalah sholat. Bu, kalau anaknya umur 7 tahun suruh, umur 10 pukul, suruh 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10, suruh 7 pukul 10. Apa kata ibu-ibu? Ustadz, menyuruh anaknya senang, menyuruh bapaknya payah. Ternyata laki tak walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Maka sholatlah anakku, adik-adikku. Beda perempuan sama laki-laki. Kalau perempuan sholat di rumah, laki-laki sholat di masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Lama sudah saya berceramah, baru inilah SpongeBob datang. Sekarang ada aliran yang merusak akidah, namanya Islam ubur-ubur. Dan tidak ada yang bisa menangkap Islam ubur-ubur selain SpongeBob. Saya mengikuti juga perkembangan ini. Bukan Bapak Ibu sangka saya tak tahu, semua saya tahu. Superman, Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka solat tak terhitung tak berapa SMS yang masuk ke HP ini,
menyanyikan Ustadz, bolehkah saya menggugat suami saya cerai karena suami tak sholat? Saya tanya, dia nggak sholat dari dulu apa sekarang? Dari dulu Pak Ustadz. Kenapa mau nikah sama dia? Memang dulu saya pun tak sholat. Saya setan, dia iblis. Oh, patutlah berjodoh. Tapi sejak mendengar ceramah Ustadz, akhirnya saya sekarang taubat. Suami belum juga sholat. Kita doakan suami yang belum sholat, mudah-mudahan dapat hidayah. Ya Allah, kirimkanlah hidayahmu kepada suami-suami yang belum sholat, ya Allah. Kalau tak juga dia berhenti sholat, matikan dia, ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti ibu balik mati dia. Jadi jelo. Jando mudo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan yang gadis-gadis yang cantik-cantik dapat kalian nanti pemuda yang soleh-soleh, yang sholat-sholat. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Yang udah nikah pula. Fit and proper test pertama, kalau ada anak lajang mau meminang anak gadis, yang pertama ditengok sholat. Tiang segala ibadah adalah sholat. Mau Satpol PP, mau pejabat, mau TNI Polri, mau apapun engkau, ketika sampai masanya yang ditanya adalah sholat. Yang masa-masa lalu kau sudah, maka apa boleh buat? Taubat nasuha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kekal abadi hanyalah sholat. Kalau rezeki sudah murah, mulailah berinfak, berzakat dan sodako. Bantu anak yatim, fakir miskin. Saudara-saudara kita balik dari sini cari mana sekolah MDA. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak-anak kita ini berhasil bisnisnya, insya Allah. Yang punya kebun kelapa, mudah-mudahan kelapanya sejauh mata memandang. Yang punya kebun sawit cukup untuk 70 keturunan. Yang punya mobil, mudah-mudahan mobilnya makin banyak. Mobil cantik, mobil mahal. Ada mobilnya yang bisa dibawa mati? Ada. Gimana caranya? Wakafkan mobil ini ke masjid, tulis di belakangnya ambulansi. Tuh, mobil yang paling mahal, mobil ambulan. Siapa yang mau masuk di situ? Gratis. Syaratnya sakit. 2 gondang, kalau tak sakit mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah yang paling hebat di antara semua adalah salat. Di antara salat zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di antara zikir yang paling afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat yang pertama apa tadi? Akidah. Syarat yang kedua ibadah. Syarat yang terakhir, yang ketiga adalah akhlak, sopan santun, budi bahasa.